Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisol Fatur Rohmah, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu hubungan kestabilan antara gas mulia dengan konfigurasi elektron. Unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi, kecuali untuk unsur helium, yang mana memiliki 2 elektron valensi. Karena unsur gas mulia memiliki 2 dan 8 elektron valensi, maka unsur-unsur tersebut bersifat stabil. Unsur selain gas mulia cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia untuk mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menerima elektron ataupun pemakaian bersama pasangan elektron. Kecenderungan unsur untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan 8 elektron valensi disebut dengan kaidah oktet. Sementara itu, untuk unsur yang mempunyai kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium disebut kaidah duplet. Penjelasan selanjutnya mengenai peranan elektron dalam ikatan kimia. Jadi, elektron pada kulit terluar atau yang disebut dengan elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Ion positif dan ion negatif membentuk ikatan kimia yang disebut dengan ikatan ionik. Sementara itu, ikatan kimia dapat juga terjadi dengan pemakaian elektron ikatan secara bersamaan yang dikenal dengan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen bertujuan untuk mencapai konfigurasi stabil golongan gas mulia. Memasuki penjelasan utama mengenai ikatan kimia, yang pertama yaitu pengertian dari ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawaan. Dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul yang disertai dengan pelepasan energi. Sedangkan, gaya yang menahan atom-atom dalam molekul merupakan suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron stabil. Struktur elektron stabil yang dimaksud yaitu struktur elektron gas mulia. Selanjutnya mengenai jenis ikatan kimia yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu ikatan ion, yang kedua, ikatan kovalen, dan yang ketiga, ikatan logam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ikatan ion. Pengertian dari ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom logam yang melepaskan elektron dengan atom non-logam yang menangkap elektron. Atom logam yang telah melepaskan elektron selanjutnya akan berubah menjadi ion positif. Sedangkan atom non-logam yang telah menerima elektron akan berubah menjadi ion negatif. Perbedaan muatan ini menyebabkan terjadi tarik-menarik atau yang disebut dengan gaya elektrostatis antara ion-ion yang disebut ikatan ion, atau dikenal juga dengan sebutan ikatan elektrovalen. Selanjutnya, pembentukan ikatan ion yang dicontohkan dengan pembentukan senyawa NaCl. NaCl terdiri dari unsur natrium dan unsur klorin. Natrium sendiri konfigurasinya adalah 2-8-1. Akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektronnya berubah menjadi 2-8. Sedangkan untuk klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 2-8-7 akan lebih stabil jika menerima satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 2-8-8.
Agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium akan menyumbang 1 elektron dan klorin akan menerima 1 elektron dari natrium. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau menjadi ion Na+. Sedangkan untuk Cl akan menjadi bermuatan negatif yang disebut ion Cl-. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara Na+ dan Cl- dan membentuk ikatan ionik. Pembahasan selanjutnya mengenai ikatan kovalen. Pengertian atau definisi dari ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Pasangan elektron yang dipakai bersamaan disebut dengan pasangan elektron ikatan atau PEI. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau disingkat PEB. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam. Jenis ikatan kovalen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kovalen nonpolar yang terdiri dari kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Untuk kovalen polar, kita juga akan membahas mengenai kovalen koordinasi. Yang pertama, mengenai ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol sama dengan 0 atau mempunyai bentuk molekul simetri. Titik muatan negatif elektron persekutuan berhimpit, sehingga pada molekul pembentuknya tidak terjadi momen dipol. Dengan perkataan lain, bahwa elektron persekutuan mendapat gaya tarik yang sama. Pembahasan pertama mengenai ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen tunggal. Jadi, ikatan kovalen tunggal adalah suatu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron di mana masing-masing atom memberikan kontribusi 1 elektron. Contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal adalah senyawa HCl. Proses pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa HCl di mana unsur hidrogen memiliki 1 elektron valensi, sehingga untuk mencapai kaidah duplet membutuhkan 1 elektron. Sedangkan untuk unsur klorin atau Cl yang memiliki elektron valensi 7 membutuhkan 1 tambahan elektron untuk mencapai kaidah oktet. Oleh karena keduanya sama-sama membutuhkan 1 elektron, maka cara yang sesuai adalah dengan cara kedua unsur tersebut sama-sama memberikan kontribusi 1 elektron dan membentuk ikatan kovalen tunggal. Proses pembentukan kovalen tunggal pada senyawa HCl dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah suatu ikatan yang terbentuk dari 2 atom yang berikatan kovalen dengan penggunaan bersama 2 elektron dalam 1 paket ikatan. Contoh molekul yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 2 adalah O2 atau oksigen. Proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul O2 di mana unsur oksigen memiliki elektron valensi 6 sehingga membutuhkan 2 tambahan elektron untuk mencapai kaidah oktet. Dengan demikian, jika 2 atom oksigen berikatan dengan cara masing-masing memberikan 2 elektron valensi sehingga terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Pembahasan selanjutnya mengenai ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah suatu ikatan yang terbentuk dari 2 atom yang berikatan kovalen dengan penggunaan bersama 3 elektron dalam 1 paket ikatan. Contoh molekul yang mempunyai ikatan kovalen rangkap
3 adalah N2. Proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 pada molekul N2 di mana unsur nitrogen memiliki elektron valensi 5 sehingga membutuhkan 3 tambahan elektron untuk mencapai kaidah oktet. Dengan demikian, jika dua atom nitrogen berikatan dengan cara masing-masing memberikan 3 elektron valensi, sehingga terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Pembahasan selanjutnya mengenai ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol. Ikatan kovalen yang terjadi antara dua atom yang berbeda disebut ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar ini dapat juga terjadi antara dua atom yang sama tetapi memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Contoh senyawa dengan ikatan kovalen polar adalah HF, di mana pada pembentukan HF, kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan tidak seimbang oleh inti atom H dan inti atom F, sehingga terjadi pengutuban atau polarisasi muatan, dan terbentuklah ikatan kovalen polar. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron ikatan atau PEI yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dengan kata lain, satu atom menyumbang elektron valensi sedangkan atom yang lain tidak menyumbang elektron. Contoh proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi yaitu pada pembentukan ion hidronium. Ion hidronium terbentuk dari molekul air yang mengikat ion hidrogen melalui reaksi kimia H2O ditambah H+ menghasilkan H3O+. Pada molekul H2O, atom oksigen mempunyai dua pasang elektron bebas. Ion H+ tidak memiliki elektron, sehingga satu pasang elektron bebas milik H2O digunakan untuk mengikat ion H+ dan terbentuk ikatan kovalen koordinat. Setelah kita membahas mengenai ikatan kovalen dan ikatan ion, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan sifat senyawa kovalen dan senyawa ion. Yang pertama, senyawa ion memiliki titik didih yang rendah, sedangkan senyawa kovalen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa kovalen sangat mudah menguap meskipun hanya pada suhu kamar, sedangkan senyawa ion tidak mampu menguap. Perbedaan yang ketiga, dalam air, senyawa ion cenderung larut, akan tetapi jika pada pelarut organik, senyawa ion tidak bisa larut. Sebaliknya, senyawa kovalen larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Perbedaan yang terakhir yaitu senyawa ion mampu menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan, namun tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk padatan. Senyawa kovalen tidak mampu menghantarkan listrik dalam bentuk padatan maupun lelehan. Akan tetapi, beberapa senyawa kovalen saat larut dalam air bisa menghantarkan listrik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antar logam. Contohnya, logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contoh terjadinya ikatan logam yaitu tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi atau Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion Fe2+, membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan,
antara Fe2+ dan 2 elektron, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion Fe2+ dan elektron-elektron bebas ini. Akibatnya terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Adanya ikatan logam menyebabkan logam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu kamar, logam berwujud padat kecuali untuk Hg. Logam juga keras tetapi lentur dan dapat ditempa. Logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, juga merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Secara tampilan, logam mengkilap. Sekian penjelasan dari saya mengenai ikatan kimia. Mohon maaf sekali bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.